Oke, Assalamualaikum Pak Samsuryadi. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini di mana kami kelompok 17 akan mempresentasikan tentang analisis perbandingan algoritma pencarian dan algoritma pengurutan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kelompok kami masing-masing. Saya sendiri Arsy P. Sinaga, lalu ada rekan saya Muhammad Khalil Rafael Kelly dan Bintang Ari Nugroho. Oke. Oke, untuk latar belakang, untuk perbandingan antara searching dan shorting untuk efisiensi algoritma terhadap performa program. Dalam pengembangan perangkat lunak, efisiensi algoritma menjadi faktor krusial yang mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Algoritma pencarian dan pengurutan merupakan komponen dasar yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi, khususnya dalam pengolahan data berskala besar seperti transaksi e-commerce. Lalu untuk algoritma pencarian dan pengurutan, oleh karena itu penting untuk membandingkan efisiensi beberapa algoritma populer guna menentukan pilihan yang paling optimal sesuai kebutuhan. Dan tujuannya sendiri adalah membahas perbandingan antara algoritma pencarian binary search dan linear search serta algoritma pengurutan merge sort dan bubble sort untuk menilai kinerja masing-masing dalam konteks penggunaan nyata. Untuk rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana perbandingan efisiensi binary search versus linear search. Dan yang kedua, bagaimana perbandingan efisiensi algoritma pengurutan merge sort versus bubble sort. Oke, untuk tujuan penelitian ada tiga. Yang pertama, mengetahui perbedaan kinerja kedua algoritma pencarian. Lalu mengetahui perbedaan efisiensi antara dua algoritma pengurutan. Dan yang terakhir, menganalisis waktu eksekusi dan performa. Untuk metodologi penelitian sendiri dari bahasa pemrograman, yaitu Python, karena memiliki pustaka dan alat bantu memudahkan implementasi, serta pengukuran performa algoritma. Pengujian dilakukan dengan dataset transaksi tiruan berisi 10.000 data. Dan untuk pengukurannya, setiap algoritma diuji dengan kondisi yang seragam dan waktu eksekusi dicatat sebagai parameter utama untuk membandingkan efisiensinya. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang objektif terhadap kinerja algoritma dalam skenario dunia nyata. Untuk algoritma pencarian binary search, untuk konsepnya sendiri, algoritma ini efisien untuk array yang sudah terurut, bekerja dengan membandingkan elemen tengah dengan target pencarian, lalu memfokuskan pencarian pada setengah array yang sesuai. Untuk kompleksitas waktunya, kami akan mencari tentang base case, average case, dan worst case. Untuk kompleksitas ruang, untuk binary search adalah AU1. Ini berarti algoritma tersebut membutuhkan sejumlah ruang tambahan yang konstan, tidak peduli seberapa besar input yang diberikan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan masing-masing, ada kompleksitas waktu O log n, lalu sangat ideal dalam dataset yang besar, pengurangan ruangan pencarian, dan penggunaan memori lebih efisien. Untuk kekurangannya, cocok untuk data yang sudah turut saja, memerlukan proses pengurutan terlebih dahulu, dan juga tidak cocok untuk dataset kecil karena overhead perhitungan. Untuk slide selanjutnya bisa lanjutkan dengan rekan saya, Bintang Ari Nugroho. Untuk cara kerja binary search ini, yaitu terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu urutkan data. Pastikan data sudah dalam urutan menaik atau menurun. Binary search hanya bisa bekerja jika datanya terurut. Yang kedua yaitu tentukan elemen tengah. Ca- Cari elemen tengah dari daftar dengan formula tengah. Formula dibagi tengah sama dengan indeks awal plus indeks akhir dibagi 2. Yang langkah selanjutnya yaitu bandingkan elemen tengah dengan target. Jika elemen tengah sama dengan target, berarti pencarian selesai. Jika target lebih kecil, periksa bagian kiri daftar. Sebaliknya, jika lebih besar, periksa bagian kanan daftar. Langkah terakhir yaitu ulangi hingga ditemukan. Ulangi proses ini hingga elemen target ditemukan atau daftar kosong. Next. Untuk implementasi kode binary search-nya bisa dilihat di gambar berikut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang algoritma pencarian linear search. Algoritma linear search ini adalah algoritma pencarian efisien untuk array terurut. Bekerja dengan membandingkan elemen tengah dengan target pencarian, lalu memfokuskan pencarian pada setengah array yang sesuai. Kompleksitas waktu linear search ini, base case-nya yaitu big O1, average case-nya yaitu big O(n), dan worst case-nya juga sama yaitu big O(n). Kompleksitas ruang linear search ini cukup efisien dalam hal penggunaan memori dengan kompleksitas ruang Big O1 dalam implementasi standar yang iteratif. Kelebihan dari linear search ini yaitu mudah dipahami, diimplementasikan, dan didebug
ideal dalam pencarian yang hanya dilakukan sekali, fleksibel untuk koleksi data terurut maupun tidak terurut, dan terakhir dapat digunakan pada berbagai struktur dan tipe data selama operator pembandingan didefinisikan. Linear search juga terdapat kekurangan, yaitu karena kompleksitas waktunya big O n tidak efisien untuk data besar. Dalam situasi terburuk, perlu memeriksa seluruh koreksi data. Waktu pencarian juga bergantung pada posisi elemen yang dicari. Next. Untuk cara kerja linear search ini terdapat 4 langkah. Yang pertama, mengurutkan data. Langkah pertama adalah menerima input dari pengguna berupa daftar data dan nilai yang ingin dicari. Yang kedua yaitu memulai pencarian. Algoritma dimulai dari elemen pertama dalam daftar data. Yang ketiga yaitu periksa elemen. Algoritma akan memeriksa apakah elemen saat ini sama dengan nilai target yang dicari. Jika elemen sama yang diperiksa dengan nilai target, pencarian akan selesai dan algoritma akan mengembalikan indeks elemen tersebut. Jika tidak ketemu, algoritma akan melanjutkan dengan memeriksa elemen berikutnya dalam urutan. Yang terakhir, langkah keempat yaitu lanjutkan pencarian. Langkah 3 dan 4, langkah kedua dan ketiga akan terus diulang hingga nilai target ditemukan atau sampai seluruh daftar data telah diperiksa. Jika seluruh daftar data telah diperiksa dan tidak ada nilai yang cocok ditemukan dengan target, algoritma akan mengembalikan pesan bahwa nilai target tidak ditemukan dalam data. Nah, ini adalah contoh implementasi kode dari linear search. Algoritma, saya akan menjelaskan tentang algoritma pengurutan merge sort. Merge sort ini adalah algoritma berbasis divide and conquer yang bekerja dengan cara membagi array menjadi dua bagian hingga bagian terkecil atau rekursif, lalu menggabungkan kembali bagian-bagian tersebut dalam urutan yang terurut. Untuk kompleksitas waktu dari merge sort ini, base case-nya big O n log n. Saat array sudah terurut, penggabungan bisa dilakukan lebih cepat. Untuk average case-nya, yaitu big O n log n. Sama dengan worst case-nya, yaitu big O n log n. Kompleksitas ruang dari merge sort ini adalah big O n, karena merge sort membutuhkan array tambahan saat proses penggabungan. Untuk kelebihan dari merge sort ini ada 3, yaitu konsisten, tidak bergantung urutan data awal, sangat efisien untuk dataset besar, cocok untuk struktur data seperti linked list. Yang ketiga yaitu stabil, karena tidak mengubah urutan elemen yang sama. Merge juga terdapat kekurangan, yaitu pada data kecil, overhead pemanggilan rekursif dan penggabungan bisa membuat merge sort harus lebih lambat daripada bubble sort dan tidak optimal jika hanya sebagian kecil dari data yang tidak terurut. Untuk cara kerja merge sort ini terdapat 2 langkah yaitu pembagian atau divide dan penggabungan atau conquer. Langkah pertama ada dalam merge sort ini adalah membagi array yang akan diurutkan menjadi 2 bagian yang lebih kecil. Proses ini dilakukan secara rekursif sehingga setiap bagian hanya mengandung satu elemen. Pada titik ini, setiap elemen dianggap sudah terurut. Langkah kedua yaitu penggabungan atau conquer. Setelah array dipecah menjadi bagian-bagian kecil, langkah berikutnya adalah menggabungkan bagian-bagian ini menjadi satu array yang sudah terurut. Penggabungan ini dilakukan dengan membandingkan elemen-elemen dari dua bagian yang berbeda dan menyusunnya dalam urutan yang benar. Nah, ini adalah contoh implementasi kode merge sort. Yang selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya, Corey Rafael Kali. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma pengurutan bubble sort. Algoritma bubble sort di sini bekerja dengan cara membandingkan elemen-elemen yang berdekatan dan menukarnya jika tidak berada dalam urutan yang benar. Proses ini akan diulang secara terus-menerus hingga semua elemen akan terurut. Untuk kompleksitas waktunya di sini, base case-nya itu big O n, average case-nya O n kuadrat, dan worst case-nya O n, big O n kuadrat. Untuk kompleksitas ruangnya sendiri adalah big O satu, karena bubble sort bekerja secara in place. Hal ini membuatnya hanya membutuhkan satu variabel tambahan untuk pertukaran yang sementara. Untuk kelebihan dari bubble sort sendiri, yaitu karena untuk
diimplementasikan. Lalu juga stabil, dan yang ketiga adalah penggunaan memorinya yang efisien. Untuk kekurangannya, bubble sort ini sangat tidak efisien untuk dataset yang besar. Lalu kedua, performanya juga lebih buruk dibandingkan algoritma merge sort dan jumlah operasi penukaran yang tinggi, sehingga dapat mengaruhi kinerja secara signifikan. Lalu untuk cara kerja bubble sort sendiri, yaitu mulai dari elemen pertama, bandingkan setiap pasangan elemen yang berdekatan. Lalu untuk langkah kedua, jika elemen pertama lebih besar daripada elemen kedua, tukar posisi mereka. Ini akan memastikan bahwa elemen yang lebih besar menggelembung atau bubble ke akhir array setelah setiap iterasi. Lalu pindahkan ke pasangan berikutnya dan ulangi proses perbandingan dengan penukaran hingga akhir array. Lalu setelah menyelesaikan satu iterasi melalui array, lalu ulangi proses dari awal. Setiap kali elemen terbesar akan berada pada posisinya yang benar. Oleh karena itu, pada setiap iterasi berikutnya kita dapat mengecualikan elemen terakhir dari pembandingan karena sudah berada di tempat yang benar. Proses ini akan berlanjut sampai tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan, yang berarti array sudah terurut. Next. Baiklah, berikut adalah implementasi dari kode bubble store itu tersendiri. Nah, ini untuk hasil eksperimen yang telah kami lakukan, bahwa linear search membutuhkan waktu yang lebih lama, seiring bertambahnya jumlah data, karena algoritma ini memeriksa setiap elemen satu persatu, sehingga menemukan data yang dicari atau mencapai akhir dataset. Dalam worst case sendiri, seluruh elemen harus dilalui, yang menyebabkan performa yang sangat lambat pada dataset yang sangat besar. Lalu untuk binary search menunjukkan efisiensi yang jauh lebih tinggi, karena memanfaatkan strategi pembagian data secara berulang, atau divide and conquer, dengan kompleksitas waktu big O log n. Banner sendiri mampu menemukan elemen yang dicari hanya dalam belasan langkah, meskipun dataset berisi puluhan ribuan data atau yang dataset yang besar. Namun, efektivitas ini hanya berlaku jika data sudah dalam kondisi yang terurut. Jika waktu eksekusi binary search meningkat secara lambat meskipun data pertama besar. Sementara waktu linear search meningkat secara linear, menjadikannya kurang ideal untuk aplikasi yang berskala besar. Lalu untuk kesimpulannya, binary search sendiri lebih efisien dari linear search karena bila datanya sudah terurut. Untuk merge sort jauh lebih unggul dibandingkan bubble sort. Nah, maka dari itu pentingnya menggunakan atau memilih algoritma sesuai kebutuhan kita dengan mempertimbangkan banyaknya data dan struktur data. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Rafael dan Bintang Nugroho, kami mohon maaf atas kekurangan dari presentasi kami, atas analisis perbandingan, algoritma pengurutan dan pencarian. Terima kasih. Selamat siang.